Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yaitu audiobook dengan dosen Dr. Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Audiobook dengan judul Kemajuan Khalifah Harun ar-Rasyid di bidang ilmu pengetahuan. Langsung saja, biografi singkat Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid memiliki nama lengkap Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga dikenal sebagai Abu Ja'far. Lahir di Rai pada tanggal ketiga terakhir pada bulan Zulhijjah tahun 150 Hijriah. Ia adalah putra Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, salah satu dari 3 khalifah Abbasiyah. Ibunya yang bernama Khaizuran adalah seorang wanita asal Yaman yang dibebaskan oleh Mahdi dan dikenal sebagai wanita yang tegas dan berpengetahuan luas. Harun ar-Rasyid mendapatkan pendidikan di istana yang mencakup baik pendidikan agama maupun ilmu pemerintahan. Pendidikannya dilakukan oleh keluarga Barmaki, terutama oleh Yahya bin Khalid, salah satu anggota keluarga Barmak yang berperan dalam pemerintahan Bani Abbas. Hal ini menyebabkan Harun menjadi seorang yang terpelajar, cerdas, fasih dalam berbicara, dan memiliki kepribadian yang kuat. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah setelah ditunjuk oleh ayahnya setelah kematian saudaranya Musa al-Hadi pada malam Sabtu 14 Rabiul Awal 170 Hijriah. Sang ayah telah mempersiapkan ar-Rasyid untuk mengemban peran sebagai seorang khalifah, sehingga Al-Mahdi memberikan tanggung jawab besar kepadanya. Al-Mahdi 2 kali menunjuk ar-Rasyid sebagai komandan militer di As-Saifah, yaitu pada tahun 163 dan 165 Hijriah. Pada tahun 164 Hijriah, Ar-Rasyid juga diangkat sebagai wali kota wilayah barat secara keseluruhan, mulai dari Anbar hingga seluruh perbatasan Afrika, dengan banyak pemimpin daerah yang ditunjuk dan diangkat olehnya. Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada hari Jumat di Baghdad atau Madinah As-Salam pada hari ke-14 terakhir dari bulan Rabiul Awal tahun 170 Hijriah. Saat itu usianya baru berusia 19 tahun, 2 bulan dan 13 hari. Harun menjadi khalifah kelima yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Pada saat Harun diangkat menjadi khalifah, terjadi 3 peristiwa tak terduga. Saat itu Harun sedang tidur, lalu dibangunkan oleh wazir Yahya al-Barmaki yang memberitahunya tentang kematian kakaknya Al-Hadi. Selanjutnya, Yahya memberikan kabar gembira bahwa istrinya telah melahirkan putra yang diberi nama Al-Ma'mun. Sejarah mencatat bahwa malam itu seorang khalifah meninggal dunia, kemudian dilantiknya khalifah baru dan kelahiran calon khalifah terjadi pada malam yang sama. Al-Hadi, kakak dari Harun ar-Rasyid, meninggal pada tahun 170 Hijriah, dan kemudian Harun diangkat sebagai khalifah menggantikan posisi kakaknya. Harun memerintah sebagai khalifah selama sekitar 23 tahun 6 bulan. Pada masa pemerintahan Al-Hadi, Harun menikahi Zubaidah binti Ja'far bin Al-Mansur binti Al-Mansur pada tahun 165 Masehi di Baghdad di rumah Muhammad bin Sulaiman. Zubaidah
adalah seorang ibu yang sangat luar biasa, aktif dalam diskusi tentang peradaban dan pengetahuan, ramah, seorang penulis, penyair, dan seorang dokter. Dia sangat intelektual, penuh ide, lancar dan terampil. Dari pernikahan Harun dan Zubaidah, mereka diberkahi dengan seorang putra yang diberi nama Muhammad Al-Amin. Harun ar-Rasyid meninggal pada malam Sabtu tanggal 22 Jumadil Akhir 193 Hijriah. Saat sedang memimpin pasukan menuju Khurasan, penyakitnya kambuh kembali dan menyebabkan kematian. Ia dimakamkan di sebuah desa yang bernama Sanabad dengan Solih, anaknya, yang memimpin sholat jenazahnya. Pada saat itu usia Harun baru mencapai 45 tahun. Yang kedua, kekhalifaan Harun ar-Rasyid. Pada khalifah dalam pemerintahan Bani Abbas mengambil alih tahta kerajaan berdasarkan garis keturunan. Hal ini juga berlaku bagi Harun yang menjadi khalifah karena ayahnya memegang posisi khalifah sebelumnya, dan penggantinya adalah anaknya sendiri. Meskipun demikian, peran dasar khalifah sebagai Amir al-Mu'min tetap dipegang teguh pada masa pemerintahan Harun. Manajemen keuangan dan penyelenggaraan keadilan diurus oleh pihak lain. Sebagai pemimpin masyarakat papan atas, khalifah aktif dalam segala hal. Keluarga khalifah mendapat perhatian utama dalam hal penerimaan serta dalam penggunaan kekayaan untuk mendukung seni, kemewahan, dan ilmu pengetahuan. Secara umum, keluarga ar-Rasyid termasuk Bani Abbas dan khususnya keluarga dekatnya mengkonsentrasikan pengeluaran terbesar pada diri mereka sendiri. Istri Harun, Zubaidah, terkenal karena kegiatan dermawan, terutama ketika ia memerintahkan pembuatan beberapa sumur sepanjang rute perjalanan haji dari Irak hingga Madinah. Harun ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang menghargai para ulama. Ia memberikan penghormatan yang tinggi pada agama dan tidak menyukai pembicaraan yang tidak berguna serta perdebatan yang tidak perlu. Seorang ulama bernama Al-Qadi Al-Fadil menyatakan dalam tulisannya, "Saya tidak pernah mengetahui bahwa seorang penguasa melakukan perjalanan ilmiah kecuali Ar-Rasyid. Ia bahkan pernah pergi bersama kedua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengarkan kitab Al-Muwatta dari Al-Imam Malik rahimahullah." Al-Qadi Al-Fadil juga menambahkan bahwa naskah asli Muwatta yang berasal dari pendengaran Ar-Rasyid tersimpan di gudang penyimpanan penduduk Mesir. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Harun ar-Rasyid. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid sangatlah dahsyat, dengan Baghdad menjadi ibu kota sebagai pusat ilmu pengetahuan seluruh dunia saat itu. Meskipun Baghdad belum berusia 50 tahun sejak pembangunannya, kebesaran dan kemakmuran tercermin dalam istana khalifah yang luas, mencakup sepertiga dari kota Baghdad yang berbentuk bundar. Istana tersebut dilengkapi dengan beberapa bangunan sayap dan ruang audensi yang dihiasi dengan berbagai perlengkapan yang indah. Kemewahan istana tersebut terutama terlihat dalam berbagai upacara penting seperti penobatan khalifah, pernikahan, keberangkatan haji, dan jamuan untuk para duta negara asing. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, Baghdad menjadi kota yang sangat terkenal dengan banyak toko-toko bukunya yang meningkat seiring dengan diperkenalkannya produksi kertas pada tahun 751 oleh orang Cina melalui Samarkand. Penggunaan kertas ini memberikan dampak yang signifikan pada kegiatan intelektual dan budaya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan demikian, dinasti Abbasiyah yang pusatnya berada di Baghdad telah maju sebagai pusat peradaban dan pengetahuan. Beberapa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nomor 1, bidang agama. Perkembangan dalam bidang agama mencakup kemajuan dalam beberapa disiplin ilmu seperti studi tentang Al-Quran, penafsiran, hadis, ilmu kalam, bahasa, dan fikih. Yang kedua, bidang umum.
Dalam bidang umum, terjadi perkembangan luas dalam berbagai kajian, termasuk filsafat, logika, matematika, metafisika, ilmu alam, geometri, aljabar, aritmatika, astronomi, musik, kedokteran, kimia, dan sejarah. Geografi merupakan bidang yang sangat maju di kalangan umat Islam karena bangsa Arab yang awalnya merupakan bangsa pedagang sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Mereka juga melakukan perjalanan ke Cina dan Indonesia pada periode awal kebangkitan Islam. Baghdad merupakan pusat kegiatan seni dan sastra, dengan Abu Nawas menjadi salah satu tokoh sastra terkenal berkat karyanya yang humoris. An-Nasyasi, penulis Alfu Lailah wal Lailah, merupakan tokoh yang terkenal karena karyanya yang sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa di dunia dan menjadi buku cerita 1001 Malam. Perkembangan lembaga pendidikan Islam pada dinasti Abbasiyah beriringan dengan kemajuan peradaban dan pengetahuan. Di era ini, lembaga-lembaga pendidikan seperti perpustakaan Darul Al-Kutub, observatorium, rumah sakit, masjid, ribat dan zawiyah, dan madrasah mulai bermunculan. Kelima institusi pendidikan ini membantu dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Peran perpustakaan sangat penting dalam memajukan dinasti Abbasiyah. Perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pertukaran informasi, dan diskusi. Rumah sakit dan observatorium. Pada masa dinasti Abbasiyah, observatorium dan rumah sakit berperan tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan pembelajaran. Masjid Khan merupakan masjid tempat awal digunakan umat Islam untuk kegiatan pembelajaran. Perkembangan pesat terjadi pada lembaga pendidikan masjid pada abad 10 Masehi. Lembaga masjid pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid menggabungkan peran sebagai masjid dan tempat penginapan atau perdudukan bagi musafir, orang miskin, atau yang membutuhkan tempat tinggal sementara. Ribat dan zawiyah. Ribat secara harfiah bermakna benteng. Namun dalam perkembangannya, ribat yang awalnya merupakan benteng bertransformasi menjadi tempat pembelajaran. Penganut tasawuf menggunakan ribat sebagai lokasi untuk menarik diri dari urusan duniawi dan fokus pada ibadah. Madrasah pada zaman Abbasiyah berkembang dari lembaga pendidikan dan pusat ilmu pengetahuan yang awalnya adalah masjid. Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan agama di dunia Islam. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi para pendengarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.